Hai sahabat-sahabat channel Sabar Talks. Bayangkan, di malam pertama setelah akad suci, ketika seorang pengantin wanita menunggu penuh harap di pelukan suami tercinta, justru pintu kamarnya digedor keras, dan yang terdengar hanyalah suara mertuanya yang mengusirnya keluar, seolah-olah ia tak pantas menjadi istri. Malam yang seharusnya indah, justru berubah menjadi neraka. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana takdir bisa berbalik begitu kejam? Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya. Dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Hari itu menjadi hari yang tak pernah dibayangkan oleh Rani, seorang gadis sederhana yang lahir dari keluarga biasa di sebuah kota kecil. Dari pagi, rumahnya sudah dipenuhi suara sanak saudara, kerabat, dan tetangga yang datang memberi selamat. Wajah Rani dipoles riasan, namun di balik senyum manisnya ada perasaan campur aduk. Ia menikah dengan Raka, pria yang sejak lama ia cintai. Baginya, Raka bukan sekadar suami, tapi juga sahabat, penopang, dan alasan ia berani bermimpi. Suasana pesta begitu meriah. Kursi-kursi terisi penuh. Dekorasi bunga berwarna putih dan emas menghiasi pelaminan, dan lantunan doa bergema dari mulut para tamu. Rani duduk di samping Raka dengan gaun pengantin yang membuatnya terlihat seperti putri. Ia beberapa kali menunduk, malu ketika dipandang oleh para tamu undangan. Sementara Raka tampak gagah dengan setelan jas rapi, sesekali menggenggam tangan Rani untuk menenangkan istrinya yang masih gugup. Di tengah keramaian, pandangan Rani sempat bertemu dengan sepasang mata yang dingin, mata yang seolah menembus hingga ke dasar hatinya. Itu adalah mata dari mertuanya, Buati. Tatapan itu menusuk, bukan tatapan hangat seorang ibu kepada menantunya, melainkan tatapan penuh penilaian dan keraguan. Rani tahu, sejak awal, Buati memang tak sepenuhnya merestui pernikahan ini. Ia pernah mendengar bisikan-bisikan lirih bahwa dirinya dianggap terlalu sederhana untuk mendampingi Raka. Meski begitu, Rani menepis semua rasa cemasnya. Ia berkata dalam hati, asal aku punya Raka di sisiku, aku bisa menghadapi semuanya. Ia percaya, cinta mampu menaklukkan segala kerikil rumah tangga. Seusai acara, malam mulai turun. Para tamu satu persatu pulang, meninggalkan halaman rumah yang perlahan sepi. Rani dan Raka pun dibawa masuk ke kamar yang sudah dihias dengan begitu indah. Kelambu putih menjuntai dari langit-langit. Bunga tabur harum semerbak di atas ranjang. Lilin-lilin kecil menyala menambah suasana hangat. Itu seharusnya menjadi malam yang penuh keintiman. Malam pertama yang selalu diceritakan orang dengan penuh senyum malu-malu. Namun jauh di dalam hati, Rani menyimpan kegelisahan. Ia teringat kembali pada tatapan Buati siang tadi. Dingin, menusuk, seolah menegaskan bahwa keberadaannya di rumah itu tidak diinginkan. Ia berusaha mengusir pikiran buruk itu. Ia ingin malam ini dikenang sebagai malam indah dalam hidupnya. Ia menggenggam tangan Raka, mencoba menenangkan dirinya. "Mas," suara Rani lirih. Raka menoleh, menatap wajah istrinya yang pucat karena lelah. "Iya, sayang, kamu capek. Istirahat dulu. Ya, mulai hari ini, aku janji akan selalu ada buat kamu." Kata-kata itu membuat Rani terharu. Senyum merekah di bibirnya. Ia percaya pada janji itu, percaya bahwa meski ada ketidaksetujuan dari sang mertua, mereka akan tetap bisa melewati semuanya bersama-sama. Di luar kamar, terdengar langkah-langkah kaki dan suara pintu dibuka tutup. Rani merasa aneh, tetapi ia berusaha tidak memikirkannya terlalu jauh. Namun, dalam hati kecilnya, ia merasakan sesuatu yang janggal, seperti ada badai yang akan datang menghantam kebahagiaan kecilnya. Ia menutup matanya sebentar, menarik napas panjang, dan berdoa lirih. "Ya Allah, lindungi rumah tanggaku ini. Jangan biarkan kebahagiaan yang baru saja kau titipkan padaku hilang begitu saja." Malam itu, ketika semua terlihat tenang, Rani tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan yang baru seumur jagung akan segera diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Suara ketukan pintu terdengar keras.
Begitu tiba-tiba hingga membuat Rani tersentak. Lampu kamar masih temaram. Lilin-lilin kecil yang tadi menyala kini bergoyang terkena hembusan angin dari jendela yang sedikit terbuka. Rani memandang ke arah pintu dengan jantung yang berdegup kencang. "Siapa malam-malam begini?" gumamnya pelan. Separuh takut, separuh bingung. Raka yang masih duduk di tepi ranjang segera berdiri. "Aku lihat dulu." Namun sebelum ia sempat meraih gagang pintu, suara dari luar sudah membahana, penuh amarah yang tak terbendung. "Raka, suruh perempuan itu keluar. Dia tidak pantas tidur di kamar ini." Suara itu begitu jelas, tajam, menusuk hingga ke dasar hati Rani. Itu suara Buati, mertuanya. Rani terpaku, seolah tubuhnya membeku, darahnya berhenti mengalir. Kata-kata itu bukan sekadar bentakan, tapi seperti pisau yang merobek habis perasaan indah yang baru saja ia rajut bersama suaminya. Malam pertama yang ia impikan hancur dalam sekejap. Raka berdiri kaku di depan pintu. Tangannya menggenggam gagang, namun tak juga membuka. Wajahnya tegang, antara bingung dan takut. "Bu, ini malam pertama kami. Tolong jangan begini," katanya dengan suara rendah, berusaha menahan situasi agar tidak makin memanas. Namun Buati tidak menggubris. Pintu diketuk semakin keras, bahkan digedor hingga nyaris jebol. "Kamu tidak dengar apa yang ibu bilang? Suruh dia keluar sekarang juga. Anak ibu tidak boleh tidur dengan perempuan rendahan." Kata-kata itu membuat air mata Rani jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, tangannya gemetar. Dalam hatinya ia berteriak, "Ya Allah, kenapa di malam sakral ini aku diperlakukan begini? Apa salahku?" Raka akhirnya membuka pintu. Di hadapannya berdiri sosok wanita parubaya dengan wajah keras, sorot mata penuh kebencian. Buati berdiri tegap dengan kain batik yang melilit tubuhnya. Tangannya bertolak pinggang, seolah siap mengusir siapapun yang menentangnya. "Bu, tolong jangan di depan dia. Jangan sakiti hatinya begini," ucap Raka, mencoba melindungi Rani. Namun, yang keluar dari mulut ibunya hanyalah cemoohan. "Sakiti hatinya? Justru ibu yang sakit hati. Rak, kamu tega mempermalukan keluarga ini dengan menikahi perempuan miskin yang tidak sepadan denganmu. Lihatlah dia. Apa yang bisa dia banggakan? Baju pengantin pun mungkin hasil pinjaman." Rani menutup wajah dengan kedua tangannya. Hatinya remuk. Ia ingin membela diri, ingin berkata bahwa cintanya pada Raka tulus, bukan karena harta. Namun lidahnya keluh. Rasa malu, takut, dan hancur bercampur menjadi satu. Raka melirik Rani dengan wajah penuh dilema. Ia mencintai istrinya, tapi di sisi lain, ia tumbuh dengan didikan untuk selalu patuh pada ibunya. Suasana malam yang seharusnya penuh kasih berubah menjadi arena pertarungan batin yang menyesakkan. "Bu, aku mohon, jangan usir dia. Dia istriku. Aku sudah memilihnya." Kalimat itu membuat Buati melotot. "Kamu berani melawan ibu demi dia?" Raka terdiam. Kalimat itu menekan dadanya seperti beban bertonton. Ia tak mampu menjawab, hanya menunduk, menatap lantai dingin di bawah kakinya. Melihat Raka tak bersuara, Buati semakin beringas. Ia melangkah masuk ke kamar tanpa izin, menatap Rani yang duduk gemetar di sudut ranjang. "Kamu, berdiri, keluar dari kamar ini sekarang juga. Jangan pernah bermimpi bisa jadi ratu di rumah anakku." Rani menatap mata mertuanya dengan pandangan penuh luka. Tangisnya pecah, namun ia masih mencoba menahan diri. Dengan suara parau, ia berucap, "Bu, saya mencintai Raka. Saya tidak pernah ingin merebut apapun. Saya hanya ingin menjadi istri yang baik." Namun kalimat itu justru disambut dengan tawa sinis. "Istri yang baik? Ha, kamu tidak pantas. Kamu hanya akan jadi beban. Keluar sebelum ibu benar-benar marah." Raka maju, mencoba menahan ibunya. "Bu, cukup. Jangan perlakukan dia seperti ini." Tapi suara Raka terdengar rapuh. Ia memang membela, tapi dengan cara yang tidak cukup tegas. Buati menepis tangan anaknya, lalu dengan kasar menarik lengan Rani. Rani kaget,
Tubuhnya hampir terjatuh. Ia berusaha melepaskan diri. Air matanya terus bercucuran. Ia tak pernah membayangkan, di malam pertama pernikahannya, ia justru diusir seperti orang asing yang tak punya tempat. Akhirnya, karena tidak ingin memperpanjang keributan, Rani berjalan tertatih keluar dari kamar. Gaun pengantinnya yang berat membuat langkahnya semakin sulit. Ia melewati lorong rumah dengan mata sembab. Sementara para tetangga yang masih tersisa di halaman bisa mendengar suara gaduh dari dalam. Malu, sakit hati, semua bercampur menjadi satu. Rani akhirnya terpuruk di ruang tamu. Ia duduk di lantai dingin, memeluk dirinya sendiri. Gaun putih yang indah kini ternoda oleh debu lantai. Rambutnya yang tadinya tersusun rapi berantakan karena tangis yang tak henti. Raka berdiri di ambang pintu kamar, memandang istrinya dengan wajah penuh kebingungan. Ia ingin mendekat, ingin memeluk Rani, tapi bayangan ibunya di belakang membuat langkahnya terhenti. Ia hanya bisa berdiri kaku, menyaksikan istrinya menangis sendirian. Malam itu, rumah yang dipenuhi hiasan pesta berubah menjadi rumah penuh air mata. Lilin yang tadinya berkelip hangat kini padam satu persatu. Bunga-bunga yang ditaburkan di kamar pengantin tak lagi bermakna. Rani memejamkan mata, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Namun tubuhnya yang gemetar dan dinginnya lantai di bawahnya menegaskan kenyataan pahit. Malam pertamanya bukanlah malam penuh cinta, melainkan malam pengusiran, malam penghinaan, malam hancurnya harapan. Ia berdoa lirih dalam tangis. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk bertahan. Jangan biarkan aku rapuh di hadapan mereka. Jika memang aku harus melalui jalan penuh duri ini, tuntunlah aku dengan cahaya MU. Malam pun terus berlalu. Detik demi detik terasa begitu panjang, menusuk, dan menyayat. Rani tetap di ruang tamu hingga matanya bengkak karena menangis. Raka akhirnya keluar, duduk di sampingnya dengan wajah penuh penyesalan. Ia menyentuh pundaknya, tapi Rani hanya diam, menunduk tanpa kata. Itulah malam pertama mereka. Bukan malam penuh cinta, melainkan malam penuh luka yang kelak akan menjadi awal dari perjalanan panjang penuh cobaan. Fajar pun menyingsing. Cahaya matahari menerobos melalui celah jendela ruang tamu, menyinari wajah Rani yang masih terpejam. Ia tertidur dengan gaun pengantin yang kusut. Matanya bengkak karena tangis yang panjang. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dinginnya lantai, melainkan juga karena hati yang tercabik. Ketika ia membuka mata, suara sendok beradu dengan piring terdengar dari dapur. Aroma bawang goreng dan tumisan tercium, namun bukannya membangkitkan selera, justru membuat perut Rani mual. Ia masih duduk lemah di lantai, kepalanya terasa berat. Langkah kaki mendekat. Rani menoleh, mendapati Raka berdiri dengan wajah kusut. Matanya merah karena semalaman tak tidur. Ia menatap istrinya penuh penyesalan. Rani, maafkan aku. Suaranya lirih. Rani menunduk, tidak menjawab. Tangannya menggenggam kain gaunnya yang kusut, mencoba menahan emosi. Raka berlutut di hadapannya. Aku tidak bisa melawan ibu semalam. Aku takut dia semakin marah. Tapi percayalah, aku tidak pernah ingin kamu tersakiti. Air mata Rani kembali mengalir. Ia menggeleng pelan. Mas, aku menikah denganmu bukan hanya untuk mencintaimu, tapi juga untuk hidup bersama keluargamu. Kalau sejak awal aku ditolak, bagaimana aku bisa bertahan? Raka terdiam. Ia tahu kata-kata itu benar. Ia tahu istrinya tidak salah. Tapi di sisi lain, ikatan darah dengan ibunya membuatnya serba salah. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari dapur. Raka, suruh perempuan itu cepat bersih-bersih. Jangan malas. Jangan kira sudah jadi pengantin bisa ongkang-ongkang kaki. Itu suara Buati. Tegas, keras, tanpa sedikit pun empati. Rani menghapus air matanya dengan cepat. Ia berdiri perlahan, walau tubuhnya masih lemas. Tanpa berkata apa-apa, ia melangkah menuju dapur. Raka hendak menahannya, tapi Rani mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia tidak ikut campur. Sesampainya di dapur, Rani melihat Buati sudah sibuk menatap piring di meja. Tatapannya langsung mengarah pada Rani, penuh sinis.
Baru semalam jadi istri, sudah tahu malas? Apa mau bikin malu keluarga ini dengan tetangga yang lihat kamu cuma bisa tidur di ruang tamu? Rani menunduk. Saya siap bantu, Bu. Bu Wati menyeringai. Bagus. Cuci piring, sapu halaman, bersihkan ruang tamu. Jangan sampai rumah ini berantakan gara-gara kamu. Tanpa menunggu jawaban, Bu Wati berlalu, meninggalkan Rani dengan tumpukan piring kotor. Rani menarik napas panjang. Tangannya bergetar saat menyentuh air di bak cuci. Air yang dingin seakan menyalurkan seluruh beban yang menghimpit hatinya. Sepanjang pagi, Rani bekerja tanpa henti. Dari mencuci piring, menyapu lantai, mengepel, hingga menjemur pakaian. Gaun pengantinnya sudah ia ganti dengan daster sederhana, namun wajahnya tetap terlihat pucat. Tetangga yang lewat sempat menatapnya heran. Mereka tahu Rani adalah pengantin baru, seharusnya masih duduk manis menikmati kebahagiaan. Tapi kenyataan yang mereka lihat berbeda. Pengantin itu malah sibuk membersihkan rumah dengan wajah sendu. Siang harinya, saat Rani menata hidangan di meja makan, Bu Wati kembali menyindir. Kalau kamu tidak bisa masak enak, lebih baik pulang saja ke rumah orang tuamu. Jangan bikin anak saya sakit perut. Rani hanya diam. Lidahnya keluh. Ia belajar menelan setiap hinaan tanpa perlawanan. Dalam hatinya, ia berkata, aku harus kuat. Aku harus bertahan demi cintaku pada Raka. Namun, luka itu mulai meninggalkan bekas. Rasa percaya diri yang dulu ia miliki perlahan runtuh. Ia merasa seolah dirinya benar-benar tak berguna. Malam itu, setelah selesai membereskan semua pekerjaan, Rani kembali duduk di ruang tamu. Raka menghampirinya dengan wajah penuh rasa bersalah. Ia menggenggam tangan istrinya. Rani, kamu tidak sendiri. Aku akan selalu bersamamu. Rani menatap mata suaminya. Ada cinta di sana, tapi juga kelemahan. Ia bisa melihat jelas bahwa Raka tidak punya keberanian melawan ibunya. Hatinya semakin perih. Mas, aku hanya butuh kamu ada di pihakku. Aku tidak minta apa-apa. Aku hanya ingin merasa diterima. Raka terdiam. Ia ingin berkata iya, tapi ia tahu esok hari ibunya akan kembali menguji kesabaran istrinya. Hari demi hari berlalu, dan perlakuan Bu Wati tidak berubah. Setiap pagi selalu ada cemoohan, setiap siang selalu ada sindiran, setiap malam selalu ada bentakan. Rani berusaha menutupi semua itu dari keluarganya. Ia tidak ingin orang tuanya khawatir. Namun tubuhnya mulai menanggung akibat. Tubuh yang dulu sehat kini tampak kurus. Wajahnya pucat, matanya sayu. Tetangga yang dulu iri melihat pernikahannya, kini mulai berbisik-bisik, heran melihat Rani yang selalu tampak letih. Suatu sore, ketika Rani menyapu halaman, Bu Wati kembali melancarkan tuduhan. Hei, jangan-jangan kamu cuma numpang hidup di sini. Dasar perempuan miskin, tidak ada harga dirinya. Rani menggenggam erat sapunya. Air mata menggenang, namun ia menahan agar tidak jatuh. Ia sudah terlalu sering menangis. Malamnya, ia menuliskan doa di secari kertas, lalu menyimpannya di bawah bantal. Doanya sederhana, agar Allah memberinya kekuatan, agar rumah tangganya tetap bertahan, dan agar hatinya tidak semakin hancur. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu luka itu sudah mulai menoreh dalam. Luka pertama yang kelak akan membentuk jalan panjang penuh cobaan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Rani bangun setiap subuh sebelum adzan berkumandang. Ia segera menuju dapur, menyalakan kompor, menyiapkan sarapan, lalu menyapu halaman. Semua itu ia lakukan dalam diam, berharap usahanya bisa sedikit meluluhkan hati mertuanya. Tapi harapan itu tak pernah terwujud. Suatu pagi, ketika Rani baru saja selesai menata meja makan, Bu Wati masuk dengan langkah tergesa. Wajahnya masam, matanya menyapu meja dengan tatapan penuh kritik. Apa ini? Hanya telur goreng dan sayur bening? Kamu kira anak saya bisa kenyang dengan makanan murahan begini? Rani terdiam. Tangan yang tadi masih memegang sendok kini bergetar. Ia mencoba menjawab dengan suara pelan. Maaf, Bu.
Saya belum sempat ke pasar pagi ini. Uangnya juga. Belum selesai ia bicara, Bu Ati sudah memotong dengan suara tinggi. Uang? Kamu jangan pura-pura. Anak saya kerja keras setiap hari, tapi kamu malah buang-buang uang untuk hal tidak berguna. Kalau begini terus, lebih baik kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Rani menunduk. Hatinya kembali remuk. Setiap kata dari mertuanya seperti cambuk yang menghantam dada. Ia ingin sekali menjelaskan bahwa dirinya berusaha sebaik mungkin, tapi selalu saja ada yang salah di mata sang mertua. Raka yang baru keluar dari kamar ikut menyaksikan pertengkaran itu. Ia berdiri kaku di ambang pintu. Wajahnya pucat. Bu, jangan keras-keras sama dia. Dia sudah berusaha. Namun, bukannya mereda, Bu Ati malah menatap anaknya dengan mata melotot. Kamu diam. Jangan bela dia terus. Dia bukan siapa-siapa. Ingat, tanpa ibu kamu bukan apa-apa. Raka terdiam. Ucapan ibunya seperti rantai yang membelenggu. Ia kembali bungkam. Sementara Rani menelan lagi satu luka baru. Hari itu terasa panjang. Siang hari, ketika Rani sedang mencuci pakaian di sumur belakang, Bu Ati kembali muncul dengan tatapan penuh curiga. Hei, jangan-jangan kamu sengaja boros air, ya? Mau bikin tagihan listrik dan air membengkak? Kamu pikir rumah ini hotel? Rani berhenti mengucek, menatap mertuanya dengan mata berkaca-kaca. Tidak, Bu. Saya hanya... Sudah, jangan banyak alasan. Kamu pikir saya tidak tahu cara orang miskin seperti kamu numpang hidup? Kalau kamu tidak suka aturan di rumah ini, pintu selalu terbuka untukmu pergi. Kata-kata itu menghujam lebih tajam dari pisau. Rani menunduk. Air matanya jatuh membasahi cucian. Dalam hati ia berdoa, semoga kesabarannya berbuah pahala. Malam harinya, ketika Raka duduk di sampingnya, Rani akhirnya mencoba membuka hati. Mas, sampai kapan aku harus seperti ini? Setiap hari aku dihina, direndahkan. Aku takut, aku tidak kuat. Raka menatap wajah istrinya yang penuh luka. Ia menghela napas panjang. Rani, tolong bertahan sedikit lagi. Ibu memang keras, tapi dia hanya butuh waktu untuk menerima kamu. Aku yakin suatu hari nanti semuanya akan berubah. Rani tersenyum pahit. Ia ingin percaya. Tapi setiap hari yang dilaluinya terasa semakin berat. Tekanan itu tidak berhenti di dalam rumah. Bahkan di hadapan tetangga, Bu Ati sering melontarkan sindiran yang membuat Rani malu. Lihat, menantu saya ini, cantik sih, tapi tidak bisa apa-apa. Kalau bukan karena anak saya, dia pasti tidak akan bisa hidup di rumah sebesar ini. Tetangga hanya tersenyum kaku, sementara Rani berdiri terpaku. Wajahnya merah pada menahan malu. Suatu sore, ketika hujan turun deras, Rani duduk di teras sambil menatap langit yang muram. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia merasa seperti burung yang kehilangan sayap, terjebak dalam sangkar yang dingin. Namun di balik semua luka, ia tetap berpegang pada satu hal, cintanya pada Raka. Itu satu-satunya alasan ia masih bertahan. Ia percaya, selama suaminya tetap mencintainya, ia bisa menghadapi apapun. Tapi perlahan, keyakinan itu pun mulai goyah. Beberapa hari kemudian, ketika Bu Ati menuduh Rani tidak jujur soal uang belanja, Raka justru terdiam. Ia tidak membela seperti biasanya. Pandangan matanya ragu, seolah ada sedikit kepercayaan pada tuduhan ibunya. Rani melihat itu, dan hatinya seakan runtuh. Malam itu, ia kembali menangis di kamar kecil yang kini menjadi tempat tidurnya. Ia bukan lagi pengantin yang berhak tidur di kamar utama. Sejak malam pertama, ia tidak pernah lagi masuk ke sana. Semua kenangan indah yang seharusnya dimulai di kamar itu, terkubur oleh suara bentakan dan tatapan penuh kebencian. Rani berbaring sambil memeluk bantal tipis. Tangannya gemetar saat berdoa. Ya Allah, jika ini jalan yang harus aku lalui, berikan aku kekuatan. Jangan biarkan aku jatuh di hadapan mereka. Jika aku harus bertahan, maka lindungilah cintaku dengan Raka. Tapi jika takdir berkata lain, maka tunjukkan jalan yang terbaik untukku.
Di luar kamar, suara hujan masih terdengar, deras dan menderu. Seakan ikut menangisi nasib seorang wanita yang harus menjalani tekanan tanpa henti di rumah yang seharusnya menjadi tempat ia menemukan kebahagiaan. Dan sejak malam itu, Rani mulai sadar, pernikahannya bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang perjuangan menghadapi tekanan seorang mertua yang tak pernah menginginkannya. Hari-hari berikutnya, Rani memilih untuk menyembunyikan segala luka di balik senyum tipisnya. Ia tahu, jika setiap air mata yang jatuh selalu terlihat, maka Buati akan semakin puas melihat penderitaannya. Karena itu, ia belajar menahan tangis, bahkan saat dadanya sesak oleh ucapan yang menohok. Pagi itu, Rani duduk di dapur sambil mengupas bawang. Tangan halusnya memerah karena sering bersentuhan dengan air dan sabun. Ia sudah tidak ingat berapa kali tangannya terluka akibat pisau atau panasnya minyak. Tapi tidak ada yang peduli. Bahkan Raka, suaminya, jarang memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Buati masuk ke dapur dengan wajah datar. Cepat sedikit, tamu dari kantor Raka mau datang. Jangan bikin malu keluarga. Rani mengangguk patuh. Iya, Bu. Dalam hati, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus kuat. Aku tidak boleh salah. Sedikit saja salah, semua akan hancur. Siang itu, rumah terasa ramai. Beberapa rekan kerja Raka datang berkunjung. Mereka disambut dengan senyum hangat oleh Raka dan ibunya. Rani ikut menyiapkan minuman, menata kue, dan menyajikan hidangan. Namun, tak sekalipun Buati memperkenalkan dirinya dengan baik kepada para tamu. Ini, pembantu di rumah, kata Buati sambil menoleh sekilas ke arah Rani. Rani terhenti. Jantungnya berdetak kencang. Kata-kata itu menghantam keras, seolah menegaskan bahwa dirinya tidak pernah dianggap bagian dari keluarga ini. Ia ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Para tamu hanya tertawa kecil, mengira itu gurauan. Setelah para tamu pulang, Rani masuk ke kamar kecilnya. Tubuhnya gemetar, air mata mengalir deras. Pembantu, begitu rendahkah aku di matanya? Allah, apa salahku? Bisiknya dalam hati. Malam itu, ketika Raka masuk ke kamar istrinya, ia menemukan Rani sedang memeluk lutut, wajahnya sembab. Rani, kamu kenapa? Aku lihat kamu murung sejak tadi. Rani menatap suaminya dengan mata penuh luka. Mas, kenapa ibu bilang aku pembantu di depan tamu-tamu itu? Apa aku memang bukan istrimu? Apa aku cuma dianggap numpang hidup di sini? Raka terdiam. Ia mencoba mengusap kepala istrinya, tapi tangannya berhenti di udara. Rani, kamu jangan ambil hati ucapan ibu. Dia hanya bercanda. Bercanda? Rani menahan suara tangisnya. Mas, itu bukan bercanda. Itu penghinaan. Dan Mas diam saja, seolah aku memang pantas diperlakukan seperti itu. Raka menarik napas panjang. Ia tahu istrinya benar, tapi keberanian untuk melawan ibunya seolah hilang dari dirinya. Aku mohon, Rani, sabar ya. Aku janji, nanti keadaan akan membaik. Janji itu sudah sering ia dengar. Tapi kenyataannya, hari demi hari penderitaan semakin dalam. Beberapa minggu kemudian, cobaan kembali datang. Uang belanja yang biasanya diberikan Buati tiba-tiba dipotong setengah. Kalau kamu pintar, pasti bisa mengatur uang segini. Jangan manja, katanya sambil melempar uang ke meja. Rani bingung. Dengan uang sebanyak itu, ia harus memasak untuk seisi rumah, membayar kebutuhan kecil, dan tetap menjaga semuanya terlihat sempurna. Maka, ia mulai mengorbankan dirinya sendiri. Jika lauk hanya cukup untuk 2 orang, ia akan pura-pura sudah kenyang. Jika ada buah, ia akan menyisihkan untuk Raka dan Buati, sementara dirinya menahan keinginan. Jika listrik hampir mati karena token habis, ia akan diam-diam menggunakan sedikit tabungan pribadinya tanpa memberitahu siapapun. Ia menutupi semuanya. Bahkan ketika tubuhnya mulai lemas karena sering tidak makan cukup, ia tetap tersenyum di depan Raka. Aku baik-baik saja, Mas. Jangan khawatir. Namun sebenarnya, batinnya hancur. Suatu sore,
Saat mencuci di sumur, tubuh Rani tiba-tiba limbung. Pandangannya gelap, dan ia jatuh pingsan. Untung salah satu tetangga yang lewat segera menolong. Ketika Raka pulang, ia mendapati istrinya terbaring pucat di kamar. "Rani, kamu kenapa?" serunya panik. Rani hanya tersenyum lemah. "Aku cuma kecapean, Mas. Tidak apa-apa." Namun tetangga yang menolong berkata dengan tegas, "Dia pingsan karena kelelahan. Mungkin juga karena kurang makan. Tolong jaga istrimu baik-baik." Kata-kata itu membuat Raka terdiam. Wajahnya memerah menahan malu. Setelah tetangga itu pergi, ia menatap Rani. "Kenapa kamu tidak cerita? Rani, kenapa kamu sembunyikan semua ini dariku?" Rani memalingkan wajahnya. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. "Mas, kalau aku cerita, apa gunanya? Bukankah pada akhirnya ibu tetap akan menyalahkan aku? Aku tidak mau Mas terjepit di antara aku dan ibu. Jadi biarlah aku tanggung semua ini sendiri." Raka memeluk istrinya erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menangis bersama Rani. Tapi sayangnya, pelukan itu tidak bertahan lama. Karena keesokan harinya, Buati kembali menemukan alasan untuk memarahi menantunya. "Pingsan? Hah, itu hanya pura-pura supaya dikasihani. Jangan manja, Rani. Kalau kamu tidak kuat, pulang saja ke rumah orang tuamu." Rani hanya menunduk, menahan isak. Sementara Raka, meski hatinya tersayat, lagi-lagi memilih diam. Sejak saat itu, penderitaan Rani semakin ia tutupi. Ia tidak ingin ada yang tahu betapa dalam luka yang ia rasakan. Bahkan ketika tubuhnya mulai sering menggigil di malam hari, ia tetap berkata, "Aku baik-baik saja." Tapi di lubuk hatinya, ia tahu sesuatu sedang berubah. Bukan hanya tubuhnya yang melemah, tapi cintanya pada Raka juga perlahan terkikis oleh rasa kecewa. Cinta yang dulu menjadi sumber kekuatan, kini mulai goyah di tengah badai tekanan dan ketidakadilan. Dan Rani sadar, jika semua ini terus berlanjut, suatu hari ia mungkin tidak lagi mampu bertahan. Hari itu, langit tampak mendung. Awan gelap menggantung rendah seolah menyimpan rahasia yang siap menumpahkan hujan kapan saja. Rani duduk di teras rumah, menatap jauh ke jalanan sepi. Matanya kosong, pikirannya melayang ke masa lalu ketika hatinya penuh dengan harapan setelah menikah dengan Raka. Namun kini, semua harapan itu terasa begitu rapuh. Ia teringat kata-katanya sendiri beberapa hari lalu. "Aku baik-baik saja." Padahal kenyataannya, ia sudah tidak baik-baik saja. Tubuhnya melemah, jiwanya retak, dan cintanya perlahan terkikis. Raka menghampiri dari belakang. "Rani, kamu kenapa duduk di luar? Nanti masuk angin." Suaranya lembut, tapi tidak cukup untuk menenangkan luka yang sudah terlalu dalam. Rani menoleh, menatap wajah suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, sampai kapan aku harus berpura-pura kuat? Sampai kapan aku harus menutupi semuanya?" Raka terdiam, tidak langsung menjawab. Ia duduk di samping istrinya, menatap jalan yang sama. "Aku tahu kamu banyak menahan perasaan, Rani. Tapi, aku juga bingung harus bagaimana. Ibu tidak mudah dihadapi." Rani menghela napas panjang. "Tapi Mas, kalau terus begini, aku yang hancur. Aku sudah mulai kehilangan diriku sendiri. Bahkan, aku mulai kehilangan kepercayaan pada Mas." Ucapan itu menghantam hati Raka. Ia menoleh cepat, menatap istrinya dengan wajah kaget. "Kehilangan kepercayaan? Kamu maksud apa, Rani?" Air mata jatuh di pipi Rani. "Mas selalu bilang akan melindungiku. Tapi setiap kali ibu menyakitiku, Mas hanya diam. Setiap kali aku dihina, Mas pura-pura tidak dengar. Aku merasa sendirian. Mas, aku seperti berjuang sendiri dalam rumah ini." Raka ingin membela diri, namun kata-kata Rani terlalu jujur untuk dibantah. Ia menunduk, menyesal, tapi lidahnya keluh. Sejak saat itu, hubungan mereka mulai renggang. Malam-malam yang dulu dipenuhi dengan percakapan hangat kini menjadi dingin.
Rani sering tidur membelakangi Raka, berpura-pura terlelap meski matanya masih basah oleh air mata. Raka pun sering hanya duduk diam menatap langit-langit. Hatinya penuh dengan penyesalan yang tidak pernah ia ungkapkan. Buati, tanpa menyadari jurang yang semakin lebar di antara keduanya, justru semakin menekan. Raka, kamu lihat kan, istrimu itu malas. Coba saja perhatikan. Pantas dia sering sakit. Wong kerjaannya cuma pura-pura sibuk. Raka gelisah. Ia tahu tuduhan itu tidak benar. Tapi ia tidak berani membantah. Dan setiap kali ia diam, hati Rani semakin teriris. Puncaknya terjadi suatu malam. Rani sedang menyiapkan makan malam. Wajahnya pucat karena kelelahan. Tiba-tiba Buati masuk, menatapnya dengan tatapan tajam. Lauk cuma begini? Dasar tidak becus. Kamu itu tidak pantas jadi istri Raka. Kalimat itu membuat Rani meneteskan air mata di dapur. Saat itu juga, Raka datang dan melihat semuanya. Untuk pertama kalinya, ia mencoba berbicara. Ibu, cukup. Jangan bicara begitu pada Rani. Buati menoleh, kaget sekaligus marah. Apa? Kamu membela dia sekarang? Kamu lebih memilih perempuan ini daripada ibumu sendiri. Raka terjebak. Pandangannya berpindah dari wajah ibunya ke wajah istrinya yang penuh luka. Lidahnya keluh lagi. Ia ingin membela, tapi takut membuat ibunya marah lebih jauh. Akhirnya, ia hanya terdiam. Rani tidak bisa menahan lagi. Ia meletakkan sendok kayu di meja dengan keras, lalu menatap Raka tajam. Lihat, Mas, inilah yang selalu aku takutkan. Mas janji akan melindungiku. Tapi pada akhirnya, Mas tetap diam. Mas tetap memilih diam. Air mata Rani mengalir deras. Ia berlari masuk ke kamar, menutup pintu, dan jatuh tersungkur di lantai. Tangisnya pecah, lebih keras dari sebelumnya. Itu bukan hanya tangisan karena sakit hati pada mertuanya, tapi juga karena kecewa yang mendalam terhadap orang yang paling ia percaya. Di dalam kamar, Rani berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin aku sudah salah memilih. Mungkin cintaku tidak cukup kuat. Dan yang paling menyakitkan, mungkin aku tidak bisa lagi percaya pada Raka. Raka berdiri di luar kamar, mengetuk pelan. Rani, maafkan aku. Tolong buka pintunya. Tapi Rani tidak menjawab. Ia hanya menutupi wajahnya dengan bantal, berharap suara hatinya tidak terdengar. Malam itu, jurang antara mereka semakin dalam. Kepercayaan yang dulu menjadi fondasi pernikahan mulai retak. Rani merasa sendiri, dan Raka merasa kehilangan kendali atas rumah tangganya. Dan di balik semua itu, Buati tersenyum puas dalam diam. Ia tidak pernah menyadari bahwa tindakannya telah membuat anaknya sendiri kehilangan rumah tangga yang ia bangun dengan cinta. Hari-hari berikutnya semakin dingin. Rani mulai menjaga jarak, berbicara seperlunya, bahkan menolak sentuhan Raka. Ia bukan lagi istri yang sama seperti di awal pernikahan. Ia berubah menjadi sosok yang penuh luka, hati-hati, dan tidak lagi mudah percaya. Namun, di dalam hatinya yang terdalam, ia masih menyimpan harapan kecil. Harapan bahwa suatu hari, Raka akan benar-benar memilihnya, melindunginya, dan menepati janji yang dulu pernah ia ucapkan. Sampai saat itu tiba, Rani hanya bisa bertahan, meski dengan hati yang semakin hancur. Hari-hari berjalan seperti bayangan. Rani hidup, tapi jiwanya seolah mati perlahan. Ia tetap melakukan kewajibannya di rumah, memasak, mencuci, dan melayani, tapi semua terasa hambar. Senyum yang dulu tulus kini hanyalah topeng tipis, dan tatapan matanya sering kosong menatap sesuatu yang jauh. Raka merasakan perubahan itu. Ia tahu istrinya semakin jauh, bukan karena tidak cinta, tapi karena kecewa yang terlalu dalam. Namun ia tidak tahu harus bagaimana. Setiap kali mencoba mendekat, Rani selalu memberi jarak. Suatu malam, hujan turun deras, petir menyambar, menerangi langit yang hitam. Rani duduk sendirian di kamar, memeluk lutut, menatap jendela yang basah oleh rinai hujan. Suara gemuruh petir seolah menyatu dengan hatinya yang kacau. Ia teringat masa lalu,
ketika masih menjadi gadis yang penuh harapan. Saat itu, ia membayangkan rumah tangganya akan menjadi tempat yang aman, tempat di mana ia dicintai dan dihargai. Tapi kini, semua yang ada hanyalah luka. Ketika air matanya jatuh, pintu kamar terbuka. Raka berdiri di ambang pintu, wajahnya muram. "Rani, boleh aku masuk?" Rani tidak menjawab. Ia hanya menoleh sekilas, lalu kembali menatap hujan di luar jendela. Raka melangkah masuk, duduk di samping istrinya. "Aku tahu kamu marah, aku tahu kamu kecewa. Tapi percayalah, aku juga tersiksa melihatmu begini." Rani menoleh perlahan, matanya merah. "Tersiksa? Mas tersiksa karena apa? Karena melihat aku dihina setiap hari? Atau karena Mas tidak bisa melawan ibumu? Katakan, Mas, siapa sebenarnya yang kamu lindungi?" Pertanyaan itu membuat Raka terdiam. Dadanya sesak. "Rani, aku tidak pernah ingin kamu terluka. Aku hanya..." "Cukup, Mas," potong Rani dengan suara bergetar. "Aku sudah terlalu sering dengar alasan itu. Setiap kali aku butuh Mas, jawabannya selalu sama, diam. Aku sudah tidak tahu lagi harus percaya apa." Raka ingin meraih tangan istrinya, tapi Rani menariknya cepat. "Jangan, Mas. Aku tidak sanggup. Aku tidak mau mendengar janji yang sama lagi. Luka ini sudah terlalu dalam." Malam itu, keheningan menyelimuti kamar mereka. Hanya suara hujan yang menemani, seolah menjadi saksi retaknya hati dua insan yang dulu pernah saling mencinta dengan begitu kuat. Keesokan harinya, luka yang selama ini disembunyikan akhirnya terbuka lebar. Pagi itu, Rani diminta oleh Buati untuk pergi ke pasar. Dengan tubuh lemah, ia tetap menuruti. Di pasar, langkahnya gontai. Beberapa kali ia hampir terjatuh, namun ditopang oleh pedagang yang mengenalnya. "Rani, kamu pucat sekali. Apa kamu baik-baik saja?" tanya seorang penjual sayur. Rani tersenyum hambar. "Aku baik-baik saja, Bu." Namun sesampainya di rumah, tubuhnya benar-benar tak kuat lagi. Ia jatuh di depan pintu, membuat para tetangga yang melihat segera panik. Salah seorang berlari memanggil Raka. "Raka, cepat, istrimu pingsan." Raka tergopoh keluar, wajahnya pucat ketakutan. Ia mengangkat tubuh Rani yang lemah, membawanya ke kamar. "Rani, bangun, Rani." Buati yang melihat kejadian itu hanya menggeleng. Dasar perempuan lemah. Baru disuruh sedikit sudah jatuh pingsan. Tetangga yang mendengar ucapan itu menatap Buati dengan tatapan heran. Salah satu dari mereka bahkan berbisik, "Ibu kok kejam sekali sama menantunya." Raka menoleh dengan marah. "Ibu, jangan bicara begitu. Rani butuh istirahat, bukan hinaan." Itu pertama kalinya Raka membela Rani dengan tegas di depan orang lain. Tapi ucapan itu justru membuat Buati semakin tersinggung. "Berani kamu melawan ibu demi perempuan ini?" bentaknya dengan suara keras. Rani yang mulai siuman mendengar pertengkaran itu. Air matanya jatuh lagi, bukan karena sakit tubuh, tapi karena hatinya semakin terkoyak. Ia merasa menjadi penyebab perpecahan, sesuatu yang dulu paling ia takuti. Malam itu, setelah tetangga pulang, rumah diliputi ketegangan. Raka duduk di samping Rani, menggenggam tangannya erat. "Aku tidak bisa lagi diam. Rani, aku lihat sendiri kamu hampir kehilangan nyawa. Mulai sekarang, aku janji akan melindungimu." Rani menatap wajah suaminya dengan getir. "Mas, sudah terlambat. Luka ini sudah terbuka terlalu dalam. Apa Mas yakin bisa menutupnya lagi?" Raka terdiam, tak mampu menjawab. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Buati semakin keras, merasa kehilangan kendali atas anaknya. Rani semakin tertekan, tubuhnya semakin lemah, tapi hatinya justru mulai kuat. Ia sadar, hidupnya tidak boleh terus-menerus bergantung pada belas kasih orang lain. Ia mulai menulis catatan harian, menuangkan semua luka yang ia pendam. Dalam tulisan itu, ia jujur pada dirinya sendiri. "Jika aku terus bertahan dalam diam,
Aku akan hancur. Tapi jika aku pergi, aku mungkin bisa menyelamatkan diriku. Catatan itu menjadi saksi bisu perjuangannya. Setiap kata yang ia tulis penuh dengan air mata, tapi juga berisi doa-doa yang ia panjatkan kepada Allah. Dan tanpa ia sadari, catatan itu kelak akan menjadi bukti bahwa di balik segala penghinaan, ada seorang wanita yang berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan harga dirinya. Namun untuk saat ini, Rani hanya bisa melanjutkan hidup sehari demi sehari, dengan luka yang kini terbuka lebar. Hari itu, suasana rumah semakin dingin. Tidak ada lagi canda, tidak ada lagi senyum. Yang ada hanyalah tatapan tajam Buati, keheningan penuh tekanan, dan detak jantung Rani yang semakin sering dipenuhi kecemasan. Tubuhnya yang rapuh tak mampu menutupi luka batinnya yang semakin nyata. Pagi itu, Buati kembali menegur dengan nada tinggi. "Rani, kenapa rumah berantakan begini? Kamu itu istri atau beban? Kalau begini terus, aku sendiri yang akan suruh Raka ceraikan kamu." Rani terdiam. Tangannya gemetar saat memegang sapu. Ia menunduk, tidak berani membalas. Di sudut ruang tamu, Raka mendengar semua ucapan ibunya. Wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. "Ibu, hentikan!" Suara Raka meninggi, sesuatu yang jarang sekali terjadi. "Aku sudah cukup. Rani istriku, dan aku tidak akan biarkan siapapun, bahkan ibu sekalipun, mempermalukannya seperti ini." Buati terbelalak. Kata-kata anaknya terasa seperti pengkhianatan. "Kamu berani melawan ibu demi perempuan ini? Demi dia, kamu tega menentang darah dagingmu sendiri?" Raka mengepalkan tangan, berusaha menahan amarah. "Bukan begitu, Bu. Tapi Rani sudah terlalu banyak menahan. Dia manusia, Bu, bukan barang yang bisa ibu hina seenaknya." Rani hanya bisa menangis. Suara-suara itu menusuk hatinya. Ia tidak ingin menjadi penyebab pertengkaran antara suami dan ibu mertuanya. Ia ingin berlari, ingin menghilang, agar semuanya tidak semakin buruk. Malam harinya, suasana rumah membeku. Buati mengurung diri di kamar, menolak makan malam yang disiapkan Rani. Raka mencoba menenangkan, tapi percuma. Di kamar kecilnya, Rani duduk di depan meja, menatap buku catatan yang penuh coretan tangisan. Ia menulis dengan tangan bergetar. "Ya Allah, aku tidak ingin merusak hubungan antara Raka dan ibunya. Tapi aku juga tidak sanggup lagi menanggung semua ini. Tunjukkan jalan MU." Tiba-tiba pintu kamar diketuk. Raka masuk dengan wajah letih. "Rani, aku sudah tidak tahu harus bagaimana. Aku sayang kamu, tapi aku juga tidak bisa membenci ibu. Aku terjebak di tengah." Rani menutup buku catatannya pelan. "Mas, aku tidak mau jadi alasan Mas melawan ibumu. Tapi aku juga tidak bisa terus hidup begini. Hatiku sudah hancur. Aku bahkan tidak tahu lagi siapa diriku sekarang." Raka meraih tangan istrinya erat-erat. "Tolong jangan tinggalkan aku. Rani, aku janji. Aku akan buktikan padamu kalau aku bisa berubah. Aku akan buat ibu menerima kamu." Air mata Rani menetes. Janji itu terdengar manis, tapi hatinya sudah terlalu sering dikecewakan. Ia hanya mengangguk samar, tanpa keyakinan. Beberapa hari kemudian, titik balik yang menyakitkan benar-benar datang. Buati memanggil Raka ke ruang tamu. Suaranya dingin, penuh amarah yang ditahan. "Raka, kamu harus pilih, ibu atau perempuan itu. Kalau kamu tetap mempertahankannya, jangan harap ibu menganggapmu anak lagi." Raka terkejut. "Bu, kenapa harus sejauh itu?" "Karena dia tidak pantas. Ibu sudah cukup sabar. Dia hanya membawa sial ke rumah ini. Kamu buta karena cinta. Tapi ibu tidak." Rani yang mendengar percakapan itu dari balik pintu, hampir tak bisa bernapas. Jantungnya berdegup kencang. Dadanya sesak, seolah dunia menutup dirinya. Ia menutup mulutnya agar tidak terdengar menangis. Raka berdiri, wajahnya kaku. "Aku tidak bisa menceraikan Rani, Bu. Aku mencintainya. Apapun yang terjadi, dia tetap istriku."
Jawaban itu membuat Buati berteriak, "Keluar kalian berdua dari rumah ini. Aku tidak mau melihat wajahnya lagi." Suasana meledak. Rani yang mendengar ultimatum itu terjatuh lemas di lantai. Air matanya pecah tanpa bisa dihentikan. Ia tidak pernah ingin Raka kehilangan ibunya karena dirinya. Malam itu, ia berbicara dengan Raka. "Mas, mungkin ini semua memang salahku. Kalau aku pergi, mungkin semua akan tenang. Mas tidak perlu kehilangan ibumu." Raka menatap istrinya dengan mata merah. "Jangan bicara begitu, Rani. Kamu tidak salah. Aku yang salah karena terlalu lama diam. Aku tidak akan biarkan kamu pergi. Kita akan hadapi semua ini bersama." Tapi dalam hati Rani, luka itu sudah semakin dalam. Ia tahu, sekalipun Raka membelanya, jurang dengan ibu mertuanya sudah terlalu lebar. Dan ia tidak tahu apakah hatinya masih cukup kuat untuk terus bertahan di tengah badai ini. Beberapa hari kemudian, kabar buruk lain datang. Ayah Rani jatuh sakit di kampung. Ia ingin pulang menjenguk, tapi Buati melarang keras. "Kalau kamu keluar rumah, jangan harap bisa kembali ke sini." Rani menangis sejadi-jadinya. Ia merasa terkunci dalam penjara tanpa pintu keluar. Raka berusaha menenangkan, berjanji akan mengantarnya diam-diam. Tapi itu berarti semakin memperburuk hubungan dengan ibunya. Pada malam sebelum keberangkatan diam-diam itu, Rani menatap suaminya. "Mas, apa kita bisa melewati semua ini? Atau justru kita akan hancur bersama?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak ada jawaban pasti. Hanya keheningan panjang yang terasa lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Dan di sanalah, di tengah dilema antara cinta dan keluarga, takdir mulai menyiapkan kejutan yang akan mengubah segalanya. Rani duduk termenung di ujung ranjang. Matanya sembab. Bibirnya bergetar setiap kali ia menarik napas panjang. Kata-kata yang ia ucapkan malam itu. "Mas, apa kita bisa melewati semua ini? Atau justru kita akan hancur bersama?" Terus berputar di kepalanya. Seakan hati kecilnya sudah tahu jawaban yang akan datang. Raka yang duduk di sampingnya hanya menunduk, memegang jemari istrinya dengan erat. "Aku janji, Rani, aku tidak akan biarkan kamu sendirian. Apapun risikonya, kita hadapi bersama." Namun dalam hati, Rani merasa janji itu rapuh. Ia terlalu sering melihat Raka goyah di hadapan ibunya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar mempertimbangkan pilihan paling pahit dalam hidupnya. Pagi pun datang. Udara dingin masih menyelimuti rumah ketika ketukan keras terdengar di pintu kamar mereka. Buati berdiri di sana dengan tatapan tajam. "Raka, ikut ibu sekarang juga. Ada hal penting yang harus dibicarakan." Suaranya datar, tapi penuh ancaman. Raka menoleh pada Rani, lalu bangkit dengan berat hati. Di ruang tamu, percakapan yang terjadi membuat udara semakin pengap. "Raka, ibu sudah memutuskan. Jika kamu tetap bersama perempuan itu, ibu akan mencabut semua hakmu atas rumah ini. Kamu tidak akan dapat apa-apa dari keluarga. Kamu mau pilih istrimu, atau pilih keluargamu?" Raka terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Pilihan itu bagai pedang bermata dua. Ia mencintai Rani, tapi juga tidak bisa menutup mata pada kenyataan bahwa ibunya memegang kendali atas segalanya, termasuk usahanya. Rani, yang mendengar sebagian percakapan dari balik pintu, merasa lututnya lemas. Dadanya sesak. Ia tahu, apapun keputusan Raka hari itu, hidup mereka tidak akan sama lagi. Beberapa menit kemudian, suara Raka terdengar jelas. "Bu, kalau memang itu pilihan ibu, aku akan tetap memilih Rani. Aku mencintainya. Dan aku rela kehilangan semuanya. Asal jangan kehilangan dia." Keheningan menyelimuti ruangan. Lalu suara pecahnya gelas terdengar ketika Buati melempar cangkir teh ke lantai. "Mulai detik ini, kamu bukan lagi anakku." Kalimat itu menghantam keras, bukan hanya untuk Raka, tapi juga untuk Rani yang mendengarnya. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis yang hampir meledak. Raka kembali ke kamar dengan wajah pucat. "Rani, kita harus pergi dari sini.
Malam ini juga. Rani terpaku. Pergi, Mas. Tapi kemana? Kemana saja. Yang penting jauh dari sini. Aku tidak peduli harus mulai dari nol. Aku hanya peduli padamu. Air mata Rani mengalir deras. Di satu sisi, ia merasa dicintai karena Raka memilihnya. Tapi di sisi lain, hatinya perih karena tahu dirinya telah menjadi alasan seorang anak diputus dari ibunya. Malam itu, mereka benar-benar berkemas. Rani menjejalkan pakaian secukupnya ke dalam koper tua. Tangannya gemetar setiap kali melipat baju. Raka sibuk mencari dokumen penting, sementara suasana rumah terasa mencekam. Namun, sebelum mereka sempat keluar, Buati menghadang di depan pintu dengan wajah penuh amarah. Kalian pikir bisa pergi begitu saja? Jangan harap. Raka, kalau kamu melangkahkan kaki keluar rumah ini dengan perempuan itu, kamu akan menyesal seumur hidup. Raka menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Aku sudah menyesal cukup lama, Bu. Menyesal karena terlalu diam ketika ibu menghancurkan hati istriku. Sekarang aku memilih untuk tidak menyesal lagi. Tangis Rani pecah. Tubuhnya lemas. Tapi ia mengikuti langkah suaminya melewati ambang pintu, meninggalkan rumah yang seharusnya menjadi tempat mereka membangun kebahagiaan. Udara malam menusuk kulit mereka. Jalanan sepi, hanya suara serangga yang terdengar. Dengan koper di tangan, mereka melangkah tanpa tujuan pasti. Beberapa hari setelah itu, mereka menumpang sementara di rumah kontrakan kecil milik teman lama Raka. Hidup mereka berubah drastis. Dari rumah besar yang nyaman, kini mereka tinggal di ruangan sempit dengan dinding kusam dan atap bocor. Rani duduk di sudut kamar, memandangi koper mereka yang masih belum dibuka. Wajahnya pucat, tubuhnya lelah, tapi matanya kosong. Raka meraih tangannya. Aku tahu ini berat, Rani. Tapi percayalah, kita bisa mulai lagi dari awal. Rani menunduk. Air mata jatuh ke pangkuannya. Mas, aku tidak takut hidup susah. Yang aku takutkan adalah, semua ini membuatmu menyesal di kemudian hari. Aku tidak mau jadi alasan penyesalanmu. Raka menggenggam tangannya lebih erat. Aku tidak akan menyesal, karena aku bersama kamu. Namun di balik kata-kata itu, Rani merasakan kegelisahan yang tidak bisa ia abaikan. Ia tahu, keputusan Raka meninggalkan ibunya bukanlah hal kecil. Luka itu tidak akan mudah sembuh. Hari demi hari berlalu, masalah baru mulai muncul. Raka kehilangan pekerjaannya karena semua akses bisnis yang ia miliki selama ini terhubung dengan keluarganya. Pekerjaan serabutan ia ambil demi bertahan hidup. Sementara itu, Rani harus berhemat hingga menahan lapar, agar uang belanja cukup untuk 1 minggu. Di tengah kesulitan itu, kabar buruk kembali datang. Ayah Rani yang sakit semakin parah. Ia mendapat telepon dari adiknya di kampung. Kak, ayah ingin sekali melihatmu sebelum terlambat. Air mata Rani langsung tumpah. Ia ingin sekali pulang, tapi ongkos kereta saja tidak mereka punya. Ia duduk memeluk lutut, terisak tanpa henti. Malam itu, Raka datang membawa uang dari hasil bekerja seharian. Tangannya penuh luka. Tubuhnya bau keringat, tapi wajahnya tersenyum. Ia menyerahkan sejumlah uang pada Rani. Ini cukup buat ongkosmu pulang. Besok kamu harus ke kampung, temui ayahmu. Rani menatap uang itu dengan mata berkaca-kaca. Tapi Mas, kalau aku pergi, siapa yang akan menemanimu di sini? Raka tersenyum pahit. Aku bisa bertahan. Yang penting, kamu jangan menyesal kalau tidak sempat melihat ayahmu. Tangisan Rani pecah lagi. Ia memeluk suaminya erat-erat, merasakan betapa besar pengorbanan Raka. Namun di balik pelukan itu, ada ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Takut bahwa semua pengorbanan ini suatu hari justru akan membawa mereka pada jalan yang lebih gelap. Dan di saat Rani akhirnya memutuskan untuk pulang menjenguk ayahnya, takdir sekali lagi memutar arah. Sebuah kejadian di kampung nanti akan menjadi titik balik paling menggemparkan dalam hidupnya. Kereta yang ditumpanginya melaju kencang menembus malam. Jendela berembun, lampu jalan berkelebat cepat. Sementara hati Rani penuh gelisah.
Ia memandang koper kecil di pangkuannya, seolah di dalamnya bukan hanya pakaian, tapi juga seluruh beban hidup yang harus ia bawa. Sesampainya di kampung, langkah Rani terasa berat ketika memasuki rumah tua yang sudah lama ia tinggalkan. Suara batu keras menyambut dari balik pintu kamar. Ayahnya, dengan tubuh kurus dan wajah pucat, terbaring lemah di ranjang. "Rani." Suara ayahnya serak, namun penuh kerinduan. "Akhirnya kamu pulang." Air mata Rani langsung jatuh. Ia meraih tangan ayahnya yang dingin. "Aku pulang, Yah. Maaf, aku terlambat." Di detik itu, ayahnya menggenggam tangannya erat. "Jangan minta maaf, Nak. Ayah bahagia bisa melihatmu lagi. Ingat, hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan manusia. Tapi Allah tidak pernah salah menuliskan takdir." Kata-kata itu menusuk hati Rani. Ia menangis terseduh, tapi juga merasakan kekuatan aneh yang meresap ke dalam dirinya. Namun kebahagiaan singkat itu tidak berlangsung lama. Malam harinya, kabar buruk datang dari kota. Raka terlibat kecelakaan kerja. Ia jatuh dari ketinggian saat mengerjakan bangunan, dan kini dirawat di rumah sakit dengan kondisi kritis. Rani nyaris pingsan mendengar kabar itu. Tubuhnya lunglai, pikirannya kacau. Antara ingin terus berada di samping ayahnya yang sakit, atau segera kembali ke kota demi suaminya yang tengah berjuang antara hidup dan mati. Di tengah kebingungan itu, ayahnya berkata dengan suara lirih, "Pergilah, Nak, temui suamimu. Ayah masih bisa bertahan, tapi dia mungkin tidak. Jadilah istri yang kuat, seperti yang sudah kamu buktikan sampai hari ini." Dengan berat hati, Rani kembali ke kota. Perjalanan terasa lebih panjang dari biasanya, seakan waktu sengaja mempermainkan hatinya. Saat tiba di rumah sakit, ia mendapati Raka terbaring dengan wajah pucat, tubuh penuh perban. Tangannya lemah, namun masih berusaha menggenggam jari Rani. "Rani, jangan menangis. Aku tidak apa-apa." Air mata Rani mengalir deras. "Mas, kenapa semua ini harus terjadi pada kita? Apa kita tidak berhak bahagia?" Raka menatapnya dalam-dalam. "Bahagia bukan berarti tanpa luka, Rani. Justru karena kita terluka, kita bisa lebih menghargai kebahagiaan itu sendiri." Di luar dugaan, kabar kecelakaan Raka sampai juga ke telinga Buati. Untuk pertama kalinya, wanita itu datang ke rumah sakit dengan wajah penuh penyesalan. Melihat putranya terbaring tak berdaya, ia menangis sejadi-jadinya. "Raka, maafkan ibu. Ibu salah. Ibu terlalu egois. Ternyata, kamu rela kehilangan segalanya demi dia. Dan sekarang, ibu sadar, perempuan yang kamu pilih ini memang pantas berdiri di sampingmu." Rani terkejut. Air matanya bercampur antara lega dan tidak percaya. Ucapan yang selama ini ia tunggu, akhirnya terlontar dari mulut mertuanya. Hari-hari berikutnya menjadi saksi perubahan besar. Raka perlahan pulih. Buati mulai melunak, bahkan menawarkan bantuan untuk memulai usaha kecil bagi mereka. Dan yang paling mengejutkan, kabar dari kampung mengatakan bahwa ayah Rani kondisinya membaik, seolah Allah benar-benar memberi kesempatan baru. Takdir yang semula terasa kejam, kini berbalik arah. Dari seorang menantu yang diusir di malam pertama, Rani akhirnya mendapat tempat terhormat di hati mertuanya. Dari rumah kontrakan sempit yang penuh air mata, kini ia dan Raka membangun keluarga dengan lebih kuat, bukan karena harta, tapi karena pengorbanan dan cinta sejati. Rani sering duduk di beranda rumah barunya, menatap langit senja dengan senyum tipis. Hatinya berbisik, "Ya Allah, terima kasih. Engkau memang tak pernah salah menulis takdir." Dan disitulah, kisah mereka mencapai titik terang. Dari luka yang dalam, mereka menemukan arti sebenarnya dari kebahagiaan. Dan dari keterpurukan, mereka belajar berdiri lebih tegak. Takdir, akhirnya,